Oke, baik, kita ketemu kembali pada kuliah metode elemen hingga. Kali ini kita akan membahas topik elemen beam yang dikenai beban merata atau bisa dikenal dengan distributed load. Pada aplikasinya, beam tidak hanya dikenai beban yang bekerja pada node atau concentrated load, tapi juga dikenai beban merata atau juga merupakan kombinasi dari itu. Kita bisa lihat dari contoh sebelah kiri, ini adalah kasus beam yang dikenai beban merata sebesar W dan dikenai momen sebesar 2WL²/3. Untuk yang kanan atas, ini hanya dikenai beban merata saja, sementara yang kanan bawah, beam ini dikenai beban merata W dan juga dikenai beban concentrated load sebesar 2WL. Oke. Tentunya kita akan membutuhkan proses transformasi beban merata tersebut menjadi beban yang bekerja pada node. Kita bisa menggunakan yang disebut metode work equivalent load. Di sini kerja yang dihasilkan dari aktual distributed load itu sama dengan kerja yang dihasilkan dari unknown nodal concentrated load. Ini adalah persamaannya, yaitu di paling kiri adalah setengah dikalikan matrik beban, yaitu Y1 M1 Y2 M2 dikalikan matrik displacement V1 theta 1 V2 theta 2. Ini node 1, ini node 2. Yang di kanan bersamaan adalah setengah integral dari 0 sampai L. Px adalah persamaan meratanya dikalikan Vx adalah persamaan displacement diferensial terhadap X. Masih ingat tentunya bahwa Vx adalah persamaan yang menghubungkan antara shift function dengan displacement pada masing-masing node, yaitu N1 dikalikan V1 plus N2 dikalikan theta 1 plus N3 dikalikan V2 plus N4 dikalikan theta 2. Oke, berikutnya hasil transformasi tadi bersama tadi 2 tadi akan kita hasilkan, yaitu berupa transformasi beban merata Px ini menjadi beban equivalent load, yaitu Y1 M1 Y2 M2. Anda lihat di sini adalah mulai dari shift function 1, 2, 3 dan 4. Itu sehingga kita bisa rumuskan persamaannya secara umum menjadi ini adalah matrik bebannya sama dengan integral 0 sampai L Px N I X dx. I adalah berisi dari mulai dari 1 sampai dengan 4. Ya, kita bisa dapatkan transformasi beban meratanya ini menjadi beban ekuivalen pada node. Oke, kita akan coba melakukan perhitungan pada kasus. Ada contoh pertama, yaitu hitung rendutan di tengah batang pada kasus berikut. Pada kasus ini, beam yang memiliki properties EI, masih ingat bahwa E adalah modulus elastisitas bahan, I adalah inersianya, memiliki panjang sebesar L. Kita bagi 2 nanti karena kita akan menggunakan 2 elemen. Di beam ini dikenai beban merata sebesar minus P. Di paling kiri batang dikenai tumpuan dalam bentuk roll, sementara yang paling kanan tumpuannya berjenis sendi. Model elemen hinganya dapat digambarkan dengan menggunakan 2 elemen. Kita bisa lihat model elemennya. Di elemen 1 memiliki node 1 dan node 2. Elemen 2 memiliki node 2 dan
node 3. Masing-masing memiliki panjang yang sama, yaitu L/2. Seperti konsep sebelumnya, masing-masing node pada elemen BIM memiliki displacement dalam dua bentuk. Satu dalam bentuk translasi, yaitu V, kita simbolkan V. Satu lagi dalam bentuk rotasi, yang kita simbolkan dalam bentuk theta. Sehingga node 1 memiliki displacement V1, theta 1. Node 2 memiliki displacement V2, theta 2. Sedangkan node 3 memiliki displacement V3, theta 3. Oke, kita gambarkan persamaannya, yaitu kembali ke persamaan F sama dengan K kali Q. Masih ingat tentunya bahwa F adalah matrik beban, K adalah matrik kekakuan, dan Q adalah matrik displacement. Sehingga bisa didefinisikan sesuai informasi kasus. Di paling kiri ini adalah matrik F-nya yang berisi Y1, M1, ini di node 1, Y2, M2, ini adalah beban di node 2, dan Y3, M3, ini adalah beban di node 3. Yang paling kanan adalah matrik displacement, yaitu V1 theta 1, ini adalah perpindahan atau displacement di node 1. V2 theta 2 adalah displacement di node 2, dan V3 theta 3 adalah displacement di node 3. Untuk matrik K-nya, kita akan melakukan assembly, karena kita harus menghitung ada dua elemen, sehingga ada K1, yaitu matrik K elemen 1, dan K2 adalah matrik K elemen 2. Kita akan ada prosedur elemen assembly, sehingga menghasilkan K global dari satu kasus tersebut. Di node 1 dan node 3 itu adalah tumpuan, sehingga harga displacementnya di kondisi batasnya adalah V1 sama dengan V3 sama dengan 0. Kalau kita masukkan di persamaan yang atas ini, akan bisa kita lakukan dengan teknik partitioning, di mana ukuran matrik yang tadi adalah 6 kali 6, kita bisa kurangi menjadi hanya 4 kali 4. Tapi tentunya tetap kita akan melakukan proses inverse 4 kali 4, dan ini membutuhkan usaha yang cukup, karena 4 kali 4 tentunya lebih lama dibanding matrik di bawahnya 3 kali 3 atau 2 kali 2. Kan kita coba lakukan pendefinisian kasus ini. Kita bisa lihat di sini kasusnya adalah merupakan kasus simetri, karena dari sisi geometri maupun dari sisi beban itu sama, sehingga kita bisa modelkan hanya menjadi model setengah bagian. Dari situ modelnya kita bisa menggunakan hanya cukup satu elemen saja, yaitu tiap elemen ini memiliki hanya node 1 dan node 2. Sama kayak tadi, node 1 memiliki displacement V1 theta 1, dan node 2 memiliki displacement V2 theta 2. Sehingga persamaan F sama dengan K kali Q bisa didefinisikan sesuai informasi kasus, yaitu pada model setengah bagian. Di sini tinggal seperti ini. Ini adalah matrik kiri adalah matrik bebannya, Y1 M1, Y2 M2. Paling kanan adalah matrik displacementnya, yaitu V1 theta 1, V2 theta 2. Dan K-nya karena hanya satu elemen, kita cukup menghitung satu kali, yaitu K, matrik K elemen 1. Oke, kita masukkan harga displacement kondisi batasnya. Di paling kiri adalah tumpuan dalam bentuk roll, sehingga V1-nya sama dengan 0. Sementara yang di node nomor 2, kalau di kasus awal adalah bentuknya adalah slope di bagian displacement paling maksimal. Nah, kita mengingat bahwa theta itu hanya terjadi sama dengan 0 hanya di dua kasus, yaitu di tumpuan BIM dan di kasus seperti ini, yaitu elemen BIM yang bentuknya simetris dan di posisi tengah batang. Sehingga persamaan F sama dengan K kali Q bisa kita definisikan seperti berikut. Ini adalah matrik F-nya yang paling kiri, yang paling kanan adalah matrik displacement-nya yang sudah diberikan harga V1 sama dengan 0 dan theta 2 sama dengan 0. Dan ini adalah matrik K-nya atau matrik kekakuan. Di sini harga yang berbeda adalah harga dari panjang elemennya yang hanya sama dengan L/2. Sehingga kita masukkan sesuai kasus, yaitu panjang elemen L/2 sama dengan yang di dalamnya ini juga. Baik. Nah,
karena ada harga yang berharga sama dengan 0, kita bisa melakukan teknik partitioning juga. Kita bisa coret secara mendatar, juga kita bisa coret secara vertikal, sehingga kita bisa dapatkan dengan teknik partitioning tadi yang ukuran matriknya 4x4 bisa berkurang hanya menjadi 2x2. Yang sisi kiri tinggal M1Y2 yaitu matrik bebannya. Yang paling kanan adalah matrik displacement tinggal θ1 V2, dan ini yang K ini hanya tinggal 2x2. Baik, sehingga kita dengan mudah bisa menghitung karena hanya tinggal 2x2. Oke, pada kasus ini beban merata perlu ditransformasikan dulu menjadi beban equivalent load, di mana yang tinggal di sini adalah cuma M1 dan Y2. M1 sesuai rumus tadi berhubungan dengan shift function nomor 2, yaitu X minus 2 X kuadrat per L ditambah X pangkat 3 per L kuadrat. Untuk Y2 itu berhubungan dengan rumusan shift function nomor 3, yaitu sama dengan 3 X per L kuadrat minus 2 kalikan X per L pangkat 3. Kita bisa masukkan di sini, tapi ingat bahwa panjang elemen adalah L per 2, sehingga batas integralnya juga mulai dari 0 sampai batas L per 2. Informasi di dalam juga kalau kita cek, kalau ini kita masukkan L per 2, ini masuk ke sini, 2-nya bisa naik sehingga menjadi 4. Kalau yang ini dengan L per 2 bisa naik 4 ya ke atasnya. Sama juga di shift function nomor 3, ketika kita masukkan L per 2 di sini, karena kuadrat per 2 naik menjadi 3x4 menjadi 12. Yang di bawah juga sama, ini adalah L per 2 kita pangkatkan 3 sehingga bisa naik menjadi 8 kali 2 tinggal menjadi 16. Kita bisa hitung dengan secara sederhana integral ini sehingga bisa dihasilkan M1 berharga sama dengan minus P L kuadrat per 48. Sementara Y2 sama dengan minus P L per 4. Sehingga bisa kita hitung lenutan di tengah batang dengan hanya model setengah bagian, yaitu pada node 2 kita simbolkan V2. Ini adalah persamaan yang tadi yang setelah dilakukan teknik partitioning kita bisa menghitung harga V2-nya dengan melakukan inverse pada matrik K yang ini. Sehingga bisa didapatkan V2-nya adalah minus PL pangkat 3 per 24 EI kalikan 51 per 16. Baik, ini adalah contoh kasus pertama. Kita akan berlanjut kepada contoh kasus nomor 2. Agak berbeda dengan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini adalah yang berbeda adalah bentuk beban meratanya. Sebelumnya Anda lihat yang tadi adalah beban meratanya sepanjang batang itu sebesar minus P. Tadi mulai dari kiri sampai sepanjang batang sampai kanan adalah sebesar minus P. Di kasus ini Anda bisa lihat ada perbedaan mendasar adalah di paling kiri itu ternyata beban meratanya seharga sama dengan 0. Sementara paling kanan beban meratanya sebesar minus P0 dalam bentuk persamaan linear ya. Kenaikannya linear dari paling kiri sampai mencapai paling kanan. Oke, sebelumnya harus kita definisikan dulu harga persamaan PX-nya. Ini kebetulan sudah saya tempel di sini. Sebenarnya ini hasil dari perhitungan setelah ini. Kita bisa lihat karena ini bentuknya linear, kita bisa menggunakan persamaan linear untuk garis, yaitu PX sama dengan A1 plus A2 X. Data paling kiri kita bisa lihat ini adalah di kondisi X sama dengan 0, yaitu di ujung kiri batang PX-nya sebesar sama dengan 0. Sementara yang di ujung kanan batang itu PX-nya sama dengan minus P0. Kalau kita masukkan dua data ini ke persamaan linear ini, yaitu PX sama dengan A1 plus A2X, kita bisa dapatkan dengan X sama dengan 0, maka PX sama 0, kita bisa dapatkan A1 sama dengan 0. Untuk kondisi batas kedua, yaitu PX sama dengan P0, terjadi pada X sama dengan L. Kita bisa masukkan di sini persamaan linear ini adalah A1 sama dengan 0,
sehingga A2 kali L, sehingga minus P0 sama dengan A2L, sehingga bisa kita dapatkan A2 sama dengan minus P0 per L. Setelah kita tahu A1, A2, kita masukkan kembali ke persamaan semula, sehingga bisa kita dapatkan persamaan yang paling kiri ini. Dan ini adalah persamaan Px pada kondisi kasus yang ini, dengan cara memberikan asumsi persamaan linear dan memasukkan kondisi batas di masing-masing data kiri dan kanan batang. Oke, kita akan selesaikan kasus ini. Kita cukup hanya menggunakan elemen sejumlah satu, jadi hanya satu elemen saja. Sama kayak tadi, ini adalah model elemen hingganya, mempunyai dua node, yaitu node 1 dan node 2. Node 1 memiliki displacement V1 theta 1, node 2 memiliki displacement V2 theta 2. Oke, dari persamaan F sama dengan K kali Q, kita bisa definisikan sesuai informasi kasus. Jadi ini adalah matrik bebannya, yaitu Y1 M1, Y2 M2. Untuk matrik displacementnya adalah V1 theta 1, V2 theta 2. Untuk matrik K-nya cukup hanya K1 karena hanya menggunakan satu elemen saja. Oke, kita masukkan harga displacementnya. Di kondisi batasnya, di paling kiri batang itu adalah menggantung. Sementara yang paling kanan batang, yaitu di kondisi node 2, itu dikenai tumpuan jepit, sehingga V2-nya sama dengan theta 2 sama dengan 0. Sehingga kita bisa rumuskan persamaan F sama dengan K kali Q menjadi, ini sama kayak tadi, Y1 M1 Y2 M2. Yang paling kanan adalah persamaan displacement yang telah diberikan informasi V2 sama dengan 0, T2 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan rumus matrika dengan panjang elemen L. Oke, kita bisa lakukan teknik partitioning sama seperti soal yang pertama, karena ada harga di displacement sama dengan 0, semua yang kali 0 adalah sama dengan 0, sehingga kita bisa coret secara horizontal dua ini, 1, 2, sementara yang secara vertikal sama, sehingga yang bisa kita dapatkan adalah ukurannya tadi hanya 4 kali 4 menjadi 2 kali 2. Tentunya bisa membantu mengurangi lama kita menghitung secara manual, sehingga tinggal di matrik bebannya adalah Y1 M1, di matrik displacementnya tinggal V1 theta 1, dan ini adalah matrik K yang telah tereduksi, yang dari 4 kali 4 tadi menjadi 2 kali 2. Baik. Jadi pada kasus ini sama dengan sebelumnya, bahwa beban merata perlu ditransformasikan menjadi beban ekuivalen node, di mana yang muncul adalah Y1 M1. Saya berikan catatan juga untuk shape function N1 dan N2, karena Y1 berhubungan dengan persamaan N1, yaitu shape function 1, dan M1 berhubungan dengan persamaan N2, yaitu shape function nomor 2. N1 adalah sama dengan 1 min 3 X per L ini dikuadratkan, ditambah 2 kali X per L di pangkat 3. Sementara yang shape function nomor 2 sama dengan X minus 2 X kuadrat per L ditambah X pangkat 3 per L kuadrat. Anda bisa cek, ini adalah harga shape function, persamaan shape function 1. Yang ini adalah persamaan shape function 2. Persamaan Px-nya kita masukkan di sini, yaitu min P0x per L. Sama juga yang di M1. Batas integralnya sesuai dengan kasus, yaitu panjang elemennya kebetulan adalah sama dengan L, sehingga batasnya adalah 0 sampai L. Kita bisa hitung integrasi ini, kita integralkan dulu, terus kita masukkan batas bawah, batas atasnya, sehingga kita bisa dapatkan Y1 sama dengan minus 3 P0L per 20, sementara M1 sama dengan minus P0L kuadrat per 30. Sehingga dapat dihitung lanjutan di ujung batang, yaitu yang paling kiri tadi,
yaitu pada node 1 dengan simbol V1. Ini adalah persamaan tadi yang telah direduksi dengan teknik partitioning yang ukurannya 4x4 hanya menjadi 2x2, sehingga kita bisa dapatkan harga V1 itu satunya dengan cara melakukan inverse pada matrik K-nya. Ini adalah hasil dari inverse matrik K. Kemudian ini adalah informasi tadi harga Y1, kita masukkan di sini. Ini adalah harga dari M1, sehingga kita kalikan matrik ini sehingga kita bisa dapatkan hasil dari persamaan V1 dan data 1, yang nanti peruntukan kasusnya adalah hitung larutan di ujung batang, yaitu V1-nya. Jadi V1 sama dengan P0 L pangkat 3 per EI dikalikan minus L per 30. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita akan ketemu pada sesi berikutnya pada kuliah metode elemen hingga. Terima kasih.